udah lama nggak punya pacar apa sih, udah gonta-ganti dan nggak ada, rasanya nggak cocok gitu ya. Akhirnya lihat ramalan, akhirnya mendapatkan keputusan-keputusan yang segera itu, yang short term, yang segera itu supaya dapat jawaban dari ramalan-ramalan itu. Halo teman-teman, welcome back to Pekan. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngobrolin soal tarot, men. Lu tahu tarot kan? Kartu tarot. Kalau di dalam internet itu artinya sekelompok kartu berjumlah 78 lembar yang umumnya digunakan untuk kepentingan spiritual atau ramalan nasib. Jadi kalau lu pengen tahu soal karir lu, kehidupan masa depan lu, bahkan jodoh lu, tarot bisa ramalin itu, katanya gitu. Ada yang udah ahli ya membaca masa depan melalui kartu tarot, bahkan menjadikan ini sebagai mata pencaharian hidup. Jadi kalau lu butuh tahu itu, yang ahlinya lu bisa bayar 100.000, 200.000, dia akan kasih lu satu sesi untuk membaca hidup lu melalui kartu tarot. Dan ini booming banget di anak-anak muda. Banyak yang mungkin penasaran dengan hidupnya dan akhirnya mulai main tarot gitu. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih, gimana sih, kenapa orang tertarik buat main tarot? Mungkin ini ya, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Itu kan kita sebagai manusia, kita penasaran dengan masa depan, hal-hal yang penuh dengan pertanyaan. Kita selalu ingin mencari tahu jawaban dari setiap misteri-misteri yang ada, termasuk soal kehidupan gua sebagai anak muda misalnya, masa depan, pekerjaan, jodoh. Gua selalu pengen tahu gitu. Dan rasa penasaran itu kemudian memunculkan hasrat untuk mungkin tarot jawabannya gitu. Tarot Iya. bisa kasih solusi. Iya, itu sih. Menurut gue ya, orang-orang itu suka begitu ya, maksudnya pengen dapat jawaban, apalagi mepet-mepet pengen dapat jawaban segera misalnya. Kayak dia udah lulus sekolah nih, gue pengen cari kerjaan, tanya teman-teman bilang, gue nggak tahu lah, lu urusin sendiri. Tanya ini, doain aja. Akhirnya gimana ya dapat segera ya keputusan-keputusan itu, akhirnya ya udah cari ramalan, jadi segera dapat jawaban gitu, jawaban-jawaban short term. Udah lama nggak punya pacar apa sih, udah gonta-ganti dan nggak ada, rasanya nggak cocok gitu ya. Akhirnya lihat ramalan, akhirnya mendapatkan keputusan-keputusan yang segera itu, yang short term, yang segera itu supaya dapat jawaban dari ramalan-ramalan itu. Ya. Menurut teman-teman, apa sih kerugian atau masalah yang ditimbulkan oleh tarot itu? Menurut teman-teman gimana nih? Mungkin kalau gue bilang kayak apa ya, bisa memainkan perasaan kita gitu loh ya. Jadi kayak sesuatu kalau ternyata tarot itu memberikan sisi positif, misalnya wah nasib kamu baik, misalnya kehidupan kamu di masa depan oke gitu. Kita bisa aja terbuai, hilang kewaspadaan gitu. Tapi bisa juga sebaliknya begitu ya. Kalau ada ketakutan, ada hal-hal negatif, kita menjadi takut dan khawatir gitu. Mungkin Bro Swan bisa menambahkan gak hal yang problem soal kalau kita bermain tarot kayak gitu, Bro? Ya itu tadi ya, soal keputusan-keputusan yang harusnya kita adalah orang yang dewasa, growth gitu ya, bertumbuh sendiri, memutuskan sendiri. Bayangkan kalau ada orang lain yang menentukan atau pihak lain yang menentukan keputusan hidupmu. Kamu jadi berpikir kalau sisinya baik, kamunya jadi nggak waspada, kamu nggak punya tahu resikonya apa hasilnya. Kalau nggak baik, kamu penuh ketakutan. Wah, apa nih? Bakal apa yang terjadi gitu ya. Jadi akhirnya kita meletakkan diri kita pada sesuatu yang sifatnya itu, dia udah pengen nyari duit, udah gitu sifatnya nggak jelas ya kan, kita taruh itu pada masa depan hidup kita yang tidak uncertainty itu sebenarnya, yang tidak pasti itu, sehingga kita tidak tahu resikonya apa yang muncul. Kita bukan tidak tahu, kita kurang memiliki pertimbangan-pertimbangan lebih kuat lagi. Itu sih dari saya. Menurut gue gini juga ya, mungkin balik lagi bahwa kalau kita main tarot itu nggak memberi solusi apapun atas hidup lu. Setelah lu tahu itu, terus apa? Apakah lu merasa lebih aman, lu merasa lebih tenang, atau justru malah membuat lu makin tambah takut, overthinking, khawatir?
makin oh iya aduh gimana nih dia bilang gini nih, aduh tarot bilang gini nih, akhirnya lu malah makin beban hidup makin bertambah gitu. Yang pertama nggak menyelesaikan masalah, yang kedua siapa sih yang bisa jamin kalau ramalan itu benar? Siapa sih gitu? Siapa sih gitu yang bisa jamin itu? Kan nggak. Jamin kan bayar duitnya ya. Iya. Itu kasih dia. Dia nggak bisa jamin itu. Dia nggak. Lu bisa gimana lu bisa tahu kalau ramalan itu tepat? Nggak bisa. Dan semua berdasarkan terka-terka doang gitu, menerka doang gitu, dan nggak ada yang bisa jamin soal itu. Nah teman-teman, kalau ngomongin soal tarot, bagaimana sih harusnya kita menanggapi tarot itu ya? Kita udah tahu resikonya dan sebagainya. Gimana kita harus menanggapi tarot itu? Kalau Suanius? Tentu saja Tuhan itu sebenarnya di dalam ketidakpastian itu penting bagi kehidupan kita, karena kita manusia, ada baiknya tidak pasti, supaya kita itu belajar bertumbuh growth yang tadi saya katakan itu. Tidak pasti membuat kita belajar menimbang, berjalan lebih dewasa. Karena itu sebenarnya Alkitab itu jelas-jelas ya ingin anak-anak Tuhan itu bertumbuh dan semakin jadi hebat di mata Tuhan, dan akhirnya bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Makanya Alkitab itu sangat melarang gitu ya orang-orang untuk mendengar ramalan. Imamat 19 ayat 626b, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Lebih jelas dibilang telaah ya, telaah nebak-nebak gitu ya, untuk masa depan. Itu udah sesuatu yang sangat dilarang di dalam firman Tuhan. Kemudian ayat 31 katakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi najis karena itu. Seorang yang bukannya jadinya ini ya, bayangin jadi orang yang najis di mata Tuhan gitu ya. Najis, rusak, artinya kehidupannya itu udahlah jadi kehidupan yang kacau balau, berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan melarang itu banget deh di dalam firman Tuhan. Karena apa yang kamu percaya itu sebenarnya pada dasarnya intinya merusak hidupmu sih, kata firman Tuhan. Ya, gue setuju banget ya sama Bro Swan bilang ya. Akhirnya kita harus memang menentukan sikap kita, apa yang kita lakukan berdasarkan Alkitab dong, apa yang Alkitab katakan, bukan yang apa tarot katakan gitu. Nah, waktu kita ngomong soal ketidaktahuan, itu kan bicara soal diri kita. Kita ini kan manusia ciptaan, kita terbatas, kita cuman manusia yang diciptakan, dan kita tuh butuh Tuhan, kita butuh bergantung terus sama Tuhan. Ketidaktahuan kita itu menunjukkan siapa diri kita. Gue cuman manusia loh, gue terbatas. Sehingga tidak masalah kita tidak tahu masa depan, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi di titik itu kita mau serahin itu sama Tuhan. Tapi di saat kita tidak tahu apa yang kita lakukan, itu tadi tuh, jangan juga sampai kita kemudian tidak waspada atau menjadi sangat khawatir. Enggak, Tuhan juga pengen lu berharap, tapi lu lakukan yang terbaik. Lakukan perintah Tuhan, jauhi larangannya, give the best sebagai anak Tuhan gitu loh, sebagai murid Kristus. Gitu sih menurut gua, bro. Meletak. Pertama gue mau bilang bahwa ketika kita main tarot, sebenarnya kita sedang menduakan Tuhan. Iya kan, kita tidak berpegang kepada Tuhan, tapi mengandalkan, menggantungkan hidup kita kepada yang di luar Tuhan. Bahkan kepada manusia, karena tarot itu yang cipta manusia, bukan? Gitu. Jadi kita sudah tidak sedang bergantung kepada Tuhan nih, men. Gitu ya, dan itu gagal di situ. Dan yang kedua, harusnya kita bergantung pada Tuhan. Kalau kita baca Alkitab ya, Tuhan bilang rancangan hidup manusia tuh Tuhan gak pernah rancang kecelakaan. Tapi Tuhan selalu pasti ya. Itu yang pasti. Pasti. Ya, rancangan damai sejahtera. Lu lebih percaya kata tarot atau kata pencipta lu yang ciptain lu dan menguasai hari esok? Lu percaya yang mana? Gitu. Masa lu menggantungkan hidup kepada yang tidak pasti, mengabaikan yang sudah tahu pasti gitu. Kalau gue sih pilih Tuhan ya. Gitu. Nah teman-teman, jadi praktisnya gimana nih untuk anak muda soal tarot ini? Yunus mungkin? Ya balik lagi yang kayak gue bilang tadi, lakukan perintah Tuhan, jauhi larangannya. Jadi yang terbaik sebagai murid Kristus gitu. Di mana aja, di pekerjaan lu, di relasi lu, di keluarga lu. Jadi murid Tuhan di situ gitu loh. Sesuai dengan standar-standar Alkitab. Ya itu sih menurut gua ya. Kalau gimana, bro? Kalau gue sih bilang jangan takut dengan ketidakpastian hidup kamu. Jangan takut untuk tidak pasti. Tetapi letakkan hidupmu pada sumber kepastian, yaitu Tuhan gitu. Yang memegang kehidupanmu dengan erat gitu. Gara-gara tidak pasti hari esok apa yang terjadi, tidak berarti itu sesuatu yang buruk.
Tetapi justru ketika kita tahu sumber kepastian itu Tuhan, kita setiap hari baca firman dan hidup di dalamnya aman bro. Tenang, semuanya aman di dalam Tuhan. Walaupun sulit, walaupun susah, tetapi kita berjalan dengan sumber kepastian itu. Itu yang asik bro. Mendingan begitu aja lah hidup gua. Oke, teman-teman, kira-kira itu yang kami mau bincangin soal tarot, dan mungkin ada gaya ramalan yang lain lagi ya. Berubah-berubah. Terus dulu kan ada ini ramalan bintang gitu ya. Sekarang tarot. Nanti apalagi kita nggak tahu, tapi pada intinya kita mau sampaikan itu, teman-teman. Mari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Gitu ya kira-kira yang menjadi pesan. Semoga kamu diberkati dengan konten kami. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. So, akhir kata kita mau bilang apa? God bless you.